Banyak anak muda sekarang itu sebenarnya hidup kayak boneka, nggak punya arah sendiri, cuma dikendalikan sama tali yang dipegang oleh orang tua, teman, atau lingkungan. Dan yang lebih parah, kebanyakan dari kita itu diem-diem bangga jadi boneka itu. Kita mikir selama kita bikin mereka seneng, hidup kita berarti. Padahal siapa yang peduli kalau di dalam hati kita itu sendiri ya hancur secara pelan-pelan. Yang gue omongin tadi itu mungkin agak sedikit nyakitin, karena ya ini realita cuy. Dari kecil kita tuh udah diajarin buat nurut, buat jadi anak baik. Orang tua kita bilang, lakuin ini gitu kan, itu tuh buat masa depan lu gitu ya. Dan temen-temen lu bilang juga kalau kayak gini tuh ya lu pasti bakal lebih keren gitu. Belum lagi lingkungan lu bilang bahwa ini loh standar sukses yang harus lu kejar itu. Dan kita ngerasa kalau kita gak ngikutin, kita tuh kayak gagal jadi anak yang baik, gagal jadi temen yang baik ya, temen yang asik gitu, dan gagal jadi manusia yang diterima oleh masyarakat. Gue nggak bilang lu harus ngecewain orang tua atau cuek sama lingkungan ya. Gue juga tahu mereka tuh peduli sama lu. Gue juga tahu lu juga pengen mereka tuh bangga terhadap diri lu sendiri. Tapi masalahnya, kapan lu terakhir kali mikir, apa gue bangga sama diri gue sendiri? Karena kalau hidup lu cuma buat nyenengin orang lain, lu bakal habisin sisa hidup lu itu ya buat ngejar sesuatu yang bahkan mungkin lu tuh nggak peduli gitu. Dan itu yang menurut gua jauh lebih nyakitin daripada bikin orang kecewa. Banyak dari kita yang tumbuh dengan keyakinan kalau hidup itu harus sesuai sama ekspektasi orang lain. Orang tua misalnya. Selalu bilang mereka pengen yang terbaik buat kita. Mereka pengen kita tuh jadi dokter lah, jadi insinyur, atau profesi lain yang mereka anggap tuh aman gitu. Niatnya sih jelas, baik ya. Tapi seringkali mereka tuh lupa kalau yang ngejalan hidup ini ya adalah kita sendiri, bukan mereka. Mereka lupa kalau apa yang mereka anggap sukses itu belum tentu sama dengan apa yang kita bikin kita bahagia gitu. Dan ekspektasi itu seringkali diturunkan secara halus, bahkan tanpa sadar. Mereka bilang, lihat tuh anak tetangga udah punya rumah sendiri. Atau adik kamu lihat aja tuh udah kuliah di luar negeri. Masa kamu enggak? Nah kan kalimat-kalimat kayak gini tuh bikin kita secara otomatis ngerasa kayak harus memenuhi standar itu. Meskipun kita tahu di hati kecil kita itu bukan sesuatu yang kita mau gitu. Dan kita ngerasa kalau nggak bisa, maka kita kayak dianggap gagal gitu sebagai anak. Kadang lingkungan kita pun juga nggak kalah menekan gitu. Ada semacam aturan yang nggak tertulis soal apa sih yang harus dicapai di usia tertentu itu. Misalnya di umur 25 tahun, belum punya kerjaan tetap, orang tuh pasti bakalan ngomongin. Atau mungkin di umur 30 belum nikah gitu, langsung dikasih label gagal gitu. Ya semua orang itu kayak sibuk banget nyuruh kita buat ngejar timeline yang memang sebetulnya mereka sendiri kan gak yakin siapa yang bikin aturan itu. Tapi anehnya kita tetap aja gitu, tetap harus merasa ikut. Gak cuma itu doang, kita hidup di dunia yang terus-menerus membandingkan kita sama orang lain. Apalagi sosial media bikin semua orang tuh kelihatan kayak bahagia dan sukses terus gitu. Teman-teman lu pamer foto liburan, cerita soal mobil baru mereka, atau mungkin pencapaian kerjaan mereka. Dan lu mulai bertanya-tanya gitu, kapan ya, kenapa hidup gue kok nggak kayak mereka gitu. Padahal yang mereka tunjukin itu kan cuma bagian kecil dari hidup mereka aja. Kita nggak pernah tahu apa yang sebenarnya mereka rasain di balik layar. Ya mungkin dia berusaha dengan mati-matian, atau mungkin malah sebaliknya mereka pinjol atau apa gitu ya. Kan siapa yang tahu. Dan ketakutan jadi alasan utama kenapa kita tuh terus-terusan ngejar ekspektasi orang lain. Takut ngecewain orang tua, takut dikucilin teman-teman kita, takut dianggap gak berguna sama lingkungan. Dan ketakutan ini bikin kita jalani hidup tuh bukan berdasarkan apa yang kita pengen, tapi apa yang orang lain pikir harus kita capai. Kita tuh lebih sibuk mikirin pandangan orang lain daripada dengerin suara hati kita sendiri. Dan yang lebih menyakitkan adalah banyak dari kita itu akhirnya berpura-pura bahagia. Kita senyum di depan orang lain, bilang semuanya baik-baik aja, tapi di dalam hati kita, ya kita kosong cuy. Kita tuh kayak capek banget karena apa yang kita lakuin sebenarnya nggak pernah buat diri kita buat diri kita sendiri gitu. Kita cuma nyenengin buat orang lain aja, sementara kebahagiaan kita sendiri ya terus dikorbanin aja. Dan semua pencapaian itu akhirnya ya bakal terasa hambar karena bukan hasil yang dari mimpi kita, tapi dari harapan orang lain. Yang lebih parah, standar kebahagiaan yang mereka tetapkan itu seringkali nggak masuk akal kan. Orang tua bilang sukses itu kerja di kantor keren dengan gaji gede. Lingkungan bilang sukses itu punya rumah mewah sebelum usia 30-an. Tapi kan apa sih definisi sukses itu buat diri kita sendiri? Kalau semua yang kita kejar cuma buat memenuhi ekspektasi mereka, apa kita beneran sukses?
Atau kita cuma jadi boneka yang bergerak sesuai keinginan mereka aja? Ekspektasi itu tuh juga nggak pernah ada ujungnya. Hari ini mereka minta kita buat lulus kuliah dengan nilai bagus. Besok mereka pasti bakal tanya kapan dapat kerja. Setelah dapat kerja, mereka bilang kita harus punya rumah, terus nikah lah, dan lain-lain. Dan kalau kita terus-menerus hidup buat memenuhi tuntutan orang lain itu, kita bakal habisin hidup ini dengan ngejar sesuatu yang gak ada akhirnya, cuy. Dan ini yang sering kita lupain. Orang lain tuh nggak peduli sebesar itu sama hidup kita. Mereka tuh cuma ngomongin kita sebentar, bikin kita overthinking, tapi besok mereka udah sibuk sama urusan mereka sendiri. Dan kita juga yang akhirnya kebawa pikiran, sedih, atau bahkan stres. Sementara mereka, ya sama sekali gak ingat apa yang mereka katakan ke kita. Semakin kita ikutin apa yang orang lain mau itu, ya semakin kita kehilangan diri kita sendiri. Kita jadi lupa apa yang sebenarnya kita pengen. Kita jadi robot yang cuma bergerak sesuai program, tanpa pernah mikir, apa ini yang gue inginkan. Dan ini tuh pelan-pelan kayak bikin kita kehilangan identitas dan arah hidup kita. Dan semua itu bikin kita capek, cuy. Jujur aja, capek fisik, capek mental, capek emosional. Dan kadang kita ngerasa kayak letih banget dan gak jelas gitu asalnya. Tapi kalau direnungin lagi, itu karena semua yang kita lakuin gak ada hubungannya sama kebahagiaan kita sendiri. Kita ngejar hal-hal yang gak sesuai dengan hati kita. Dan itu tuh ya bikin hati kita tuh ya kayak kosong. Padahal kebahagiaan itu datangnya dari dalam. Lu bisa punya pekerjaan bagus, gaji besar, atau bahkan hidup mewah, tapi kalau hati lu gak bahagia, ya semua itu cuma jadi beban doang, ya kan? Dan kita tuh sering banget lupa gitu kalau kebahagiaan tuh nggak bisa dipaksain gitu, apalagi buat nyenengin orang lain. Kebahagiaan tuh harus jadi tujuan kita sendiri, bukan alat buat validasi. Dan kita tuh sebenarnya punya hak buat bilang enggak gitu kan, enggak gitu. Hak buat nolak sesuatu yang enggak kita mau, hak buat bilang ini bukan hidup yang gue pilih gitu kan. Dan itu tuh itu nggak bikin kita dosa gitu. Kadang orang lain tuh perlu kecewa gitu, biar mereka ngerti kalau kita juga punya batasan-batasan sendiri gitu. Kalau terus-terusan nurutin, yang rugi itu ya kita sendiri kan. Tapi pertanyaannya, kenapa kita tuh takut banget buat kecewain orang lain? Karena ya kita terlalu fokus sama omongan orang lain itu. Padahal hidup ini bukan kompetisi. Lu nggak harus jadi orang yang tercepat buat nikah, buat punya rumah duluan, atau punya mobil yang paling mewah. Ya hidup tuh cuma soal jalanin perjalanan lu sendiri dengan ya pace lu sendiri gitu kan, dengan jalan lu sendiri gitu. Dan yang paling menyakitin tuh banyak dari kita memalsukan hidup cuma buat diterima doang. Kita pura-pura bahagia, pura-pura kuat, pura-pura sesuai ekspektasi mereka. Dan itulah bikin kita tambah capek. Di dalam hati kita tuh kita tahu gitu bahwa semua itu bohong gitu. Tapi kita terlalu takut buat keluar dari lingkaran itu. Terus solusinya gimana gitu? Ya lu harus mulai dengerin diri sendiri, jadiin diri lu prioritas. Karena kalau lu nggak bahagia, semua yang lu capai itu ya gak ada akhir artinya juga kan. Lu cuma bikin orang lain puas, sementara diri lu ya terus-terusan ngerasa kurang. Kadang berani buat berubah itu penting banget ya. Kalau lu sadar lu ada di jalan yang salah, gak ada salahnya juga buat berhenti dari dan cari arah jalan yang baru gitu. Dan hidup ini tuh bukan tentang mencoba dan gagal, bukan juga soal harus selalu benar gitu. Udah, lu gak usah takut lagi bereksplorasi gitu ya, dan nemuin apa yang benar-benar bikin lu bahagia. Lu juga gak perlu jadi apa yang orang lain mau buat jadi berharga. Nilai diri lu gak ditentukan sama ekspektasi mereka. Lu cukup jadi diri sendiri, dan kalau mereka nggak suka, ya itu masalah mereka kan, bukan masalah lu. Hidup ini tuh kadang terlalu singkat banget cuy. Jangan sampai lu habisin waktu cuma buat ngejar validasi yang gak penting. Jangan sampai lu buang hari-hari lu buat jadi boneka yang digerakkan tali ekspektasi orang lain. Ini tuh hidup lu, dan cuma lu yang punya kendali. Hati lu juga punya jawaban atas semua kebingungan yang lu rasakan. Tapi lu harus punya keberanian buat dengerin. Karena di akhir nanti, yang bakal dikenang itu bukan siapa yang lu senengin, tapi ya seberapa bahagia lu ngejalanin hidup lu. Dan kalau lu terus-terusan hidup buat nyenengin orang lain, lu bakal kehabisan waktu buat nyari apa yang benar-benar penting buat lu sendiri. Kebahagiaan itu kan ya datang dari dalam, bukan dari pengakuan orang lain. Jadi ya mulai sekarang udah tanya diri lu sendiri, apa yang bikin lu bahagia?
apa sih yang bikin gue bahagia ini, ya kan? Dan kalau jawabannya gak sesuai sama ekspektasi orang lain, ya gak apa-apa gitu. Karena ini hidup elu, dan cuma lu yang bertanggung jawab atas kebahagiaan lu. Udah, stop aja jadi boneka yang digerakin sama tali ekspektasi. Putusin talinya dan jalani hidup lu sendiri. Oke, mungkin sekian aja gitu ya. Kalau menurut kalian gimana coba? Ada masukan, kritikan, atau saran, silahkan tulis di kolom komentar aja ya. Siapa tahu aja ngebantu buat orang lain, termasuk diri gua pribadi gitu ya. Thank you udah nonton, see you next video. Bye-bye.